Oke Bray, kembali lagi di Ratu Ari Nyetir. Kali ini kita sedang menggunakan unit Mitsubishi Expander Cross manual 2022. Saat ini kita masih menggunakan kopling yang bawaan, push rod yang bawaan ya. Belum kita ganti dengan CPA, clutch pedal adjuster. Oke, kalau kita stop and go, ini yang menggunakan rem tangan, setengah kopling, gas, AC hidup aja. Gas 1500 lah, buka kopling jalan. Oke, kemudian kita gunakan rem kaki. Rem kaki ini nanti ada hill start assist-nya, setengah kopling, sentuh gasnya. Oke, berhasil untuk, aduh, mati ini mesinnya. Baru mau berhasil, udah mati lagi. Ya ini ya. Oke, kita coba versi putar baliknya ya, yaitu versi mundur. Enaknya manual ini kalau gerak bisa sat-set ya bray. Oke, ini yang versi mundurnya. Oke, kalau kita mundur, coba pakai rem tangan, setengah kopling gas, aman. RPM-nya naik turun. Oke, kita coba rem kaki, kita mundurin. Mati. Gimana ini Papa kok jadi kayak orang belajar? Oke, kita mundur lagi, setengah kopling, sentuh gas. Ya, mundur pelan-pelan. Realitanya kita masuk garasi rumah kan pelan-pelan ya. Oke, lumayan. Aduh, udah mati bray. Oke, saya akan putar balik. Aduh, mati lagi bray. Saya akan putar balik di situ ya, tanjakan yang rumah pagar krem ini. Ekornya nyampe dengan tembok abu-abu dulu. Oke, kita akan mundur. Ekor tadi sudah sampai pagar, kita mundur. Tengok-tengok. Ini kita masih main setengah kopling. Bantu gas. Waduh, udah geter-geter ini. Wah, itu loh RPM-nya naik turun gitu loh, serem banget. Waduh.
Mati lagi, Bray. Coba AC off ya. Aduh, mati. 2 kali mati, Bray. AC off ini tambah ini Bray, apa? RPM-nya lebih rendah lagi. Ini harus ganjel RPM nih. Artinya bakar kopling dong. Oke, kita putar balik. Udah berapa kali mati ya, Bray? Luar biasa, mati terus. Nggak mati ya. Terjadi mati karena RPM-nya naik turun terus itu, entah idle up atau memang koplingnya yang kurang setel. Jadi kita coba pasang biar kita ngerti hasilnya gimana setelah dipasang ya, Bray. Ya, jadi ini kita akan coba untuk ganti clutch pedal adjuster atau push rodnya dengan ini, Bray. Yuk kita bongkar di luar ininya. Oke, Bray, jadi ini clutch pedal adjuster. Ini yang saya bilang direkomendasikan sama subscriber yang komentar di video expander cross manual kami yang pertama. Mas, coba tambah CPA, terus Mas Bray hunting ketemu ini, Bray. Ya. Ini kalau Anda cari, ada linknya ada di deskripsi. Silahkan diklik, nanti Anda bisa belanja. Ya, Bray, kita unboxing. Apa itu Pak? Aku aja yang buka. Ya, ini coba dibuka. Bukanya ke kiri. Nah, ini dibuka, diangkat. Ini ada kunci pas. Terus apa lagi? Nah, ini push rodnya. Ini yang kita ganti nantinya, Bray. Kita ganti yang ini ya, Bray. Yang asli itu kalau nggak salah modelnya plastik ABS gitu. Terus kita ganti yang ini yang besi. Ini yang bisa di setel nantinya. Kelengkapannya ini ada grease, ada alat, kunci pas, sama ini push rodnya ya. CPA, disebut CPA. Ini yang Mas Bray selalu nanyakan kepada komentator-komentator yang ada di video pertamanya Mas Bray dengan expander cross manual. Apakah mobil Anda dipasang? Ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak. Nah, ini Mas Bray jadi penasaran. Mas Bray soalnya bolak-balik mati nih pakai expander manual. Udah beberapa hari, hampir 10 hari pakai kok masih kayak gitu. Akhirnya Mas Bray mulai menyerah. Menyerah bukan berarti untuk menjual expander itu, justru itu berpotensi untuk jadi konten yang menarik. Mas Bray mulai menambah ini, Bray, menyerah dengan koplingnya dan nambah clutch pedal adjuster. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau misalkan kita naik mobil expander manual atau Livina manual, sudah tidak ragu untuk mati mesin lagi. Oke, kita gunting ujungnya, terus kita lumasi di sini, Bray. Muteri ini alatnya ya. Seperlunya, tapi buat apa kalau nggak dihabiskan ya? Kita siapkan ini di dekat sini aja. Terus kita lepas ini ya, Bray, penutup ini pakai yang ini. Kita lepasin satu persatu. Ada 3 titik. Oke, setelah kita bongkar 3 titik ya, 1 2 3, ini kita lepasin. Nah, udah lepas. Lalu kita tarik juga ini. Nah, ini kita tarik aja. Nah, ini, Bray, biar lebih gampang bongkarnya.
Ya, tinggal lepas-lepasin ini. Nah, ini ya, kita lepasin satu persatu. Terus kita cek di sini. Nah, ini yang akan kita ganti, Bray. Ini dengan pusrod yang baru. Itu ya. Alhamdulillah. Ini pusrod yang ori sudah berhasil terlepas. Ini kita simpan aja, Bray. Terus yang kita udah pasang ini ya. Nah, ini dia. Sudah kita kunci, sudah kita pasang. Kita tinggal tes hasilnya. Oke, kita rapikan lagi. Ini ya, berantakan banget. Kita rapikan dulu. Oke, sudah kita kembalikan semula. Jadi untuk kembalikannya ya sesuai dengan yang kita bongkar tadi ya. Tinggal diklik-klik aja. Jadi kalau Anda lupa pasang kabelnya di mana aja tadi, direkam dulu aja. Direkam supaya pas lepas soket masih ingat bagaimana cara mengembalikannya. Oke, kita tinggal tes ini apakah performanya lebih baik. Yuk gas. Oke, ini adalah pertama kalinya Mas Bray nyoba parkir mundur nanjak dengan kopling yang sudah dipasang CPA. Apakah ada perbedaan? Kita tes ya, Bray. Oh, turunan kita main rem aja, nggak usah pakai masuk gigi. Oke, sekarang kita coba mundur dari sini. Setengah koplingnya, oh langsung ini lebih pendek nih, jadi buka dikit langsung dapet. Artinya koplingnya udah bisa di setel-setel. Nah, kita tinggal main gasnya lebih gampang. Jadi koplingnya udah nggak perlu narik tinggi-tinggi. Kita tinggal main rendah-rendah aja. Kok ada ini, Rek? Ya, nggak ada mati. Jadi pengaturan koplingnya lebih gampang, Bray. Coba versi maju nanjak ya. Kalau mundur bisa, mestinya majunya lebih bisa karena lebih gampang maju daripada mundur kalau Mas Bray rasakan ini. Nah, ini lebih gampang. Kontrol koplingnya lebih mudah dapat. Oh iya, lebih gampang ini. Jadi sebenarnya CPA ini berkhasiat loh, Bray. Wih. Jadi Mas Bray posisi gini udah nggak gampang mati. Oke. Misal mau koreksi nih ya, kita tinggal main rem aja. HSA nya aktif dong. Coba tak rem penuh, tak lepas, udah nggak aktif. Jadi kalau mau HSA nya nggak aktif, jangan gunakan gigi. Misalkan kita masuk gigi, terus kita rem lepas, ini HSA aktif ya. Kalau kita netral, kita biarkan HSA off dulu. Nah, kita baru rem penuh. Nah, udah
udah nggak bisa aktif lagi HSA-nya karena posisi netral. Oke, misalkan kita mau koreksi lebih majuan dikit, pakai HSA aja, nggak usah pakai rem tangan. Posisi setengah kopling, gasnya dapetin. Nah, gampang nih main koplingnya, lebih mudah dicapai. Oke, sudah gitu Bray. Ya, nanti kita coba di jalan apakah Mas Bray masih matian. Jadi sebenarnya CPA ini diciptakan sang pemilik, yaitu Om OHS saya sebutnya, karena merek dagangnya OHS. Itu diciptakan karena banyak dari teman-temannya yang mengeluhkan, kok Livina saya, kok expander saya manualnya sering mati ya, padahal saya sudah sering nyetir mobil manual, kok yang nyetir ini, kalau nyetir ini kok matian gitu. Om OHS ini adalah basicnya otomotif, jadi beliau mencari ide baru untuk mengotak-ngatik bagaimana agar teman-teman yang menggunakan mobil ini itu nggak sampai mati-mati mesin. Ternyata dibuktikan sekali bikin, dites kurang lebih 3 bulan tidak ada minusnya, akhirnya diproduksi secara massal. Luar biasa Bray. Jadi curhat membuahkan hasil dan menjadi ladang rezeki dan bermanfaat bagi banyak pengguna. Luar biasa ya Bray. Ya, kurang lebih begitu Bray. Waduh, ini untuk ngetes ini ya Bray, CPA nya kita lakukan di kepadatan malam-malam, dan jalan ini cukup menanjak. Yang kita lakukan sebelum-sebelumnya kan hanya di parkiran nanjak ya, itu memang ekstrim. Yang paling sering mati Mas Bray ya di sekitar nanjak-nanjak parkir itu. Tapi kalau jalan biasanya nggak mati. Cuman kita lihat impresinya, apakah sangat ekstrim perbedaannya. Ya kita coba ini Bray sambil jalan. Sudah hijau, masuk 1, cari setengah kopling, buka dikit langsung dapet, tinggal sentuh gasnya. Ya, jadi untuk penggunaan koplingnya sangat sedikit, tidak butuh banyak. Jadi kontrolnya lebih cepat dapet Bray. Waduh, ini kita jangan pernah mepet kiri ya, tapi pilar kanan mendekat kanan supaya kirinya dapat luas. Karena kalau kita takut kanan, kita mepet kiri banget, sehingga pintu tengah sampai roda kiri belakang biasanya nyangkut. Kalau sudah jalan gini nggak kerasa bedanya. Yang kerasa itu adalah saat stop and go di jalan yang agak menanjak. Setiap geser gunakan sen kanan. Tujuannya ya biar lawan dan yang di belakang Langsung ya Pak? bisa ngerti posisi kita. Wah ini macet-macetan. Mas Bray nunggu dulu nih di sini. Oke, sen kanan maju. Wih, gampang dikendalikan. Melambat lagi nih macet-macetan karena banyak yang parkir di pinggir jalan. Itu dia parkir di seberang sana, barisan paling depan kita juga parkir. Jadi parkirnya double kanan kiri. Itu sebabnya jadi macet banget. Nah, ini segera berhenti di situ.
Jadi sebenarnya menurut Mas Bray, kesimpulan Mas Bray, penambahan CPA ini tidak merubah sistemnya mobil, tidak merubah jadi lebih anti mati itu enggak, tapi injekannya itu lebih pendek. Terus untuk membuat mobil ini jadi jalan itu kita butuh sedikit bukaan kopling. Artinya nggak kayak biasanya. Kalau biasanya kan narik agak banyak baru jalan. Nah, di situ kita merasa kesulitan kontrol. Karena apa? Menarik agak banyak tiba-tiba udah lepas aja. Kalau sekarang buka dikit banget itu udah jalan. Seolah-olah kita nggak perlu sampai lepas gitu, Bray, kalau membuat mobil ini jalan. Gitu ya, Bray. Jadi kesimpulannya, CPA ini membantu kita untuk mempermudah dalam mengoperasikan kopling. Yang sebelumnya hampir lepas total baru jalan, yang ini hanya sedikit sudah bisa jalan. Jadi sifatnya mempermudah kaki kita untuk mencari titik setengah koplingnya. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.